Ya sudah, kalau kamu nggak mau divaksin nggak apa-apa, tak kasih hadiah umroh. Yakin kalau kamu nggak mau divaksin, tak kasih hadiah umroh. Karena kalau kamu umroh mesti divaksin. Karena apa? Corona ini finishing touch dari peradaban milenial. Finishing touch-nya aja sebenarnya. Karena apa? Apa yang dibutuhkan oleh Corona sudah disiapkan oleh teknologi. Corona melarang berhubungan, teknologi sudah menyiapkan lama. Sampai kalau jalan kemana-mana masih bertanya orang, enggak, pakai Google Map. Sampai kalau mau beli sesuatu masih tanya ke warung, enggak, online, Grab. Sampai mau baca koran masih ke mading, enggak. Sudah social distansi dalam baca koran, sudah tinggal lihat internet. Ini dunia baru. Pacaran sampai masih ketemu malam minggu, enggak, video call. Sampai sak dengkul-dengkulnya di video. Selat Malaka itu pernah menjadi kunci dari perdagangan Nusantara. Bangsa ini bisa bangkit karena menguasai Selat Malaka. Karena apa? Karena para meswara dikirim dari sini untuk bekerja di sana, memimpin orang-orang di Selat Malaka, sisa-sisa ekspedisi Pamalayunya Kertanegara. Nah, begitu kemudian Alborkurkue mampu menaklukkan Selat Malaka tahun 1515, maka jalur perdagangan internasional Nusantara dikunci sama Portugis. Akhirnya negara maritim kita bangkrut, berubah menjadi negara daratan. Nah, itu diulang lagi sama Traktat London. Traktat London ketika kemudian sekitar tahun 1870-an, sana masuk Inggris, kita masuk Belanda. Semenjak itu seluruh produk yang masuk ke dalam negeri harus melalui Selat Malaka. Dan itu bertahun-tahun cukainya jalan. Sampai akhirnya kemudian negara Inggris sebagai mboknya persemakmuran, dia memberikan ketidakwarasan kepada kawasan Nusantara. Ketidakwarasan apa? Ketidakwarasan pergeseran waktu. Di mana Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Artinya apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Sehingga saham yang baik habis di Singapura dan Malaysia, yang jelek-jelek baru masuk bursa efek Jakarta. Persis kayak ibu-ibu pergi ke pasar kesiangan. Nguculi itu aja beratnya luar biasa. Pak Harto pengen melepas itu. Ini sekaligus biar Pak Yes ini dengar. Karena nggak tertutup kemungkinan bisa jadi gubernur Jawa Timur juga nggak tertutup kemungkinan kan. Ini loh, karena saya pernah ngurus itu. Ini jelek-jelek gini pernah ngurus yang begitu-begitu, jadi makin saya paham. Makanya dulu daripada nggak bisa dibongkar, akhirnya ada beberapa lambung kapal dibolongi itu pakai linggis. Akhirnya kemudian beberapa kapal nggak jadi bersandar di Singapura dan Malaysia. Nah, Pak Harto pernah bikin membuka pelabuhan Sabang, gitu. Pelabuhan Sabang dibuka, tapi kan kemudian nggak jalan. Karena apa? Kontraktornya nggak tahu gimana tiba-tiba nggak menjalankan. Padahal maunya ketika dibangun direct langsung ke Jakarta, tidak melalui selat. Dicoba pelabuhan di Otorita Batam, di demo setiap hari. Pembiayaannya Allahu a'lam, sampai akhirnya perusahaannya minggat ke Myanmar, minggat ke Thailand mana. Nah, Thailand nggak tahan kan dengan situasi seperti itu, maka dia membuka terusan kera, dia gali terusan kera itu. 2025 kira-kira jatuh ketika tembus, tapi ujungnya sudah dihadang sama Abu Sayyaf. Jadi nanti persis kayak Somalia itu, juga orang juga malas lewat situ. Nah, Indonesia itu di semenanjungnya tumbuh kelompok-kelompok radikal. Orang juga berdagang nggak nyaman, tetap aja ke Singapura dan Malaysia karena di situ ada Genting Highlands sama Sentosa. Wih, sampai anak adik-adik mahasiswa, jadi sopo ngerti sesuatu sing di DPR itu mulai bisa dipahamkan tentang genealogi politik Nusantara.
Loh, kita membenahi itu aja luar biasa sulitnya hari ini. Sementara yang di sini teriak-teriak, itu negara goblok karena apa? Nggak bisa menjamin devisa. Loh, kok selambemu itu gitu. Ini problem negara. Itu jangan kayak kemarin itu masalah haji terus tiba-tiba bengok-bengok kayak gitu itu lucu-lucu. Emang duit gaji nggak diaudit sama BPK setiap tahun? Itu loh yang kayak begitu. Kita ini kadang ada orang-orang yang sudah dianggap pinter tapi menyesatkan. Karena apa? Tiba-tiba terus sifat berhadapan dengan negaranya ini. Nah, sementara pada saat yang sama ini tantangannya luar biasa besar ke depan. Makanya kemudian ketika kena corona, seluruh sistem konvensional mati semua. Nah, tiba-tiba di sini responnya beda. Corona ini adalah Yahudi, karena Yahudi pengen menghancurkan Islam. Lurusannya apa? Sing tutup itu bukan cuma Masjidil Haram, bahkan tembok ratapan juga tutup. Vatikan juga tutup, gereja sampai sekarang juga belum ada pengajian. Emang yang nggak boleh itu sholawatan tok. Ini sama, ini dunia sama. Tiba-tiba kemudian konspiratif. Ini corona pekerjaan Yahudi, ini pekerjaan Cina. Makanya setelah itu Cina jualan vaksin. Ya sudah, kalau kamu nggak mau divaksin nggak apa-apa, tak kasih hadiah umroh. Yakin kalau kamu nggak mau divaksin, tak kasih hadiah umroh. Karena kalau kamu umroh mesti divaksin. Loh, ini problem dunia. Jadi yang berhenti ini, bayangkan perusahaan jarum sudah berapa dia rugi. Itu perusahaan penerbangannya Thailand sudah tutup. Thai Airline itu sudah kukut, sudah bangkrut. Kenapa? Karena dia sangat buru-buru. Tiba-tiba kemudian begitu ada isu corona, dia tutup bandara, mati. Untung Indonesia waktu itu pelan-pelan. Bali yang langsung tutup, habis sekarang. Untung Jogja nggak begitu dulu, pelan-pelan, masih ada rombongan datang, kan masih hidup roda ekonominya. Karena nggak kebayang, dipikir corona ini 3 wulan. Padahal saya kira meh 2 tahun juga belum selesai. Karena apa? Corona ini finishing touch dari peradaban milenial. Finishing touch-nya aja sebenarnya. Karena apa? Apa yang dibutuhkan oleh corona sudah disiapkan oleh teknologi. Corona melarang berhubungan, teknologi sudah menyiapkan lama. Sampai kalau jalan kemana-mana masih bertanya orang, enggak, pakai Google Map. Sampai kalau mau beli sesuatu masih tanya ke warung, enggak, online. Grab. Sampai mau baca koran masih ke mading, enggak. Sudah social distansi dalam baca koran, sudah tinggal lihat internet. Ini dunia baru. Pacaran sampai masih ketemu malam minggu, enggak, video call. Sampai saat dengkul-dengkulnya di video. Loh, ini era baru kok. Enggak? Ini era baru dan teknologi sudah siap semua. Jadi ketika Allah menurunkan ada corona, sebenarnya manusianya sudah siap, cuman ngeyel, itu aja. Manusia udah benar-benar siap. Jadi manusia bukannya gak siap, ini alasan tok. Kan gitu. Alasan tok, manusia udah siap lama. Kena corona di 2020 ini sudah siap semenjak hampir 10 tahun yang lalu. Ketika social distansi sudah mulai pelan-pelan dilakukan oleh teknologi. Ayo, sampean riyoyo 10 tahun yang lalu masih datang ke kiai. Udah enggak. Paling mohon maaf lahir batin. Ora salaman wesan. Begitu tidak boleh salaman sama kiai. Kenapa? Padahal wis 10 tahun kepungkur kamu enggak pernah salaman sama kiai. Karena lewat WA, lewat SMS, bahkan kiai ini di video call. Ya, kita dengan orang tua udah cukup lama, orang tua di kampung nggak ketemu. Kenapa? Video call, terus transfer antar rekening, udah cukup lama. Tiba-tiba begitu mudik rawleh, padahal biasanya mudik anak, mboten Bu, napa? Tesih kata gawean.
Loh ini kan sudah cukup lama. Bayangkan anak orang tua ke pondok ngirim uang, sudah lama nggak ada. Wong wesel juga sudah nggak ada, udah transfer. Tapi begitu kemudian ada corona, seolah-olah kemudian kita ini berada dalam sebuah bencana besar. Karena apa? Manusia nggak bisa ketemu. Padahal cita-cita kita kan sudah diwujudkan sama teknologi. 5 tahun yang lalu sampai masih ketemu wartel, nggak ada. Antri wartel, nggak ada. Antri gedung bioskop, nggak ada. Jadi sosial distansi itu sudah menjadi hal yang lama terjadi. Cuman karena manusia terus ngeyel. Kan gitu. Lu manusia itu semakin kesini kan semakin menampakkan kekuatannya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menunjukkan kekuatannya udah cukup lama. Jin aja pensiun sudah lama. Jin yang dulu bagian ngangkat berat sekarang pensiun diganti traktor, udah cukup lama. Jin yang bagian nyari orang barang hilang gitu, mirror on the world, itu udah cukup lama nggak berguna, dia kalah sama CCTV. Ilmunya Banser itu lama sudah nggak berguna. Ilmu nempiling orang semaput itu udah nggak berguna lama. Karena sekarang nempiling orang itu 60 juta. Ini sudah lama sebenarnya. Dulu betapa rindunya orang dengan Ka'bah. Sudah semenjak 10 tahun yang lalu siaran langsung di Masjidil Haram bisa kita lihat. Oh itu dulu. Jadi kita ini sudah cukup lama. Kerinduan sudah hilang itu sudah cukup lama. Dulu kalau zaman kami rindu itu serius, karena nggak ketemu. Ada surat, ada apa, mengharu biru, itu dulu kerinduan kami. Kerinduan anak sekarang tinggal motomet, itu sudah mah, udah. Dulu cukup lama. Koran mati sudah cukup lama. Orang tinggal tidur bisa kirim uang, itu cukup lama. Sebelum ada corona, orang di kamar bagi orang-orang yang tertentu sudah nggak bisa berhubungan orang sama sekali, hidup semenjak 10-an tahun yang lalu. Kok tiba-tiba kemudian ada corona kita ngomel-ngomel, masjid kenapa tutup? Wong masjid buka rata kok, lah begitu tutup ribut. Nah iya. Jadi kita jangan lupa. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu sudah ditunjukkan harddisknya Allah. Rasulullah itu naik ke langit itu sudah ditunjukkan harddisknya Allah. Nah ini manusia menduplikasi harddisk itu. Ini sudah eranya itu. Orang Yahudi Nasrani membayangkan harddisk itu kan tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani membayangkan harddisknya dewa, itu namanya kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang membayangkan kotaknya yang segala tahu, kotak Doraemon. Nah Islam itu namanya Lauhil Mahfuz, itu kan sudah cukup lama kotak segala tahu ini. Dan kita dijelaskan itu kan dulu kita punya kartu namanya ruh, cuman jangan terlalu banyak bertanya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi kan Bapak manusia punya kartu nyawa, paketnya ada. Turun itu kan membawa paketnya masing-masing. Paket rezekinya seberapa, jodohnya dengan siapa, nanti kuotanya berapa. Dan di situ dikatakan kalau kuotamu habis mati, kick itu ya berhenti. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, sudah. Nah ini sekarang ini teknologi itu terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti akan terjadi dengan umatnya. Ini terjadi. Cuman kan dulu teknologi kuno. Kita ini kan suka duluan karena punya kuota, akhirnya kita suka share-sharean kan, nge-share ke kartunya teman. Jadi ruhaninya di ilaruhi wajah sadi itu kan share-sharean sebenarnya. Makanya kita bisa doa ke orang, itu share-sharean karena ruhani itu bisa dikirimi. Makanya kalau pengen umurnya panjang cari kuota yang lebih gede. Silaturahmi nanti didoakan, silaturahmi didoakan. Itu memperbesar kuota. Nah kita kan suka ngirim. Karena kita suka ngirim, kadang kita nggak punya kuota. Maka kita disuruh cari wifi gratisan. Nah maka kita kan sering juga pakai wifi gratisan. Begitu mau ngirim doa ke orang tua, kita karena nggak punya wifi, pakai wifi-nya Rasulullah ila hadratin nabiyil
Pova itu kan sama dengan di wifi gratisan .co.id itu. Loh. Lah ya kan? Loh, itu sudah terjadi di hari ini. Jadi teknologi yang dulu oleh Allah ditunjukkan ke Rasulullah, umatnya bisa sekarang. Itu share-sharean gitu aja. Makanya malaikat Jibril kalau nyari orang yang mau dibunuh, mau dicabut nyawanya nggak sulit, tinggal di GPS gitu aja tahu kemana. Nah itu makanya dulu ada yang apa orang mati nggak bisa dikirimi doa, kata siapa? Kartu mati bisa dikirimi pulsa. Jadi orang bisa dikirimi doa, bisa di-share. Apalagi kalau pakai wifi-nya Nabi. Nah kenapa Nabi punya wifi gede bisa dipakai? Lah download. Wali download qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Makanya punya wifi. Lah kita enggak punya wifi wong tiap download ngantuk. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ngalah suwene. Ya enggak punya wifi makanya kan. Lah itu dulu namanya tawassul. Gitu loh. Itu tawassul, Kang. Dan itu sudah terjadi hari ini. Jadi manusia, makanya banyak sekali yang berhenti. Berhenti semua. Jin yang dulu membersamai mantra cinta, sekarang berhenti, dia pensiun. Karena jatuh cinta itu cukup dengan Honda Jazz. Lah iya, sepeda ontel karo Honda Jazz berhenti, nggak ada lagi di pohon besar. Sona mata kaji ajiku jaran goyang tak ada. Udah lewat fase itu. Fase itu lewat. Nah sekarang yang mau lewat ini fase uang giral, uang kartal. Ini fase yang akan lewat. Ini sebentar lagi juga sudah nggak ada. Karena apa? Percepatan manusia sudah tidak bisa lagi melakukan transaksi secara manual. Maka ada transaksi digital. Cuman kadang karena kita nggak bisa mengikuti, tiba-tiba ada yang kemudian karena ini kebanteran, terus kemudian ketinggalan kereta, biasanya orang ini pulang mundur, akhirnya mundur kembali ke uang emas, kembali kepada dinar. Ini kan orang mundur karena dia nggak bisa mengikuti percepatan yang luar biasa. Ini eranya demokrasi, karena dulu manusia bernegosiasi dengan keluarganya. Setelah negosiasi dengan keluarganya, melahirkan keluarga besar. Kemudian geluti menangan, perkelahian menang, jadilah kepala suku. Setelah jadi kepala suku, muncul suku yang lain, bernegosiasi. Lahirlah raja. Nah setelah raja, kemudian ada orang-orang pinter. Dari klan yang tidak harus raja, di luar benteng kerajaan, banyak orang pinter. Maka kemudian orang-orang pinter ini bernegosiasi. Lahirlah sebuah sistem demokrasi yang diandaikan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan bangsa kita udah clear menghilangkan sekat raja dan hamba dengan menempatkan ra'iyah menjadi sebutan warga Indonesia yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Jago, makanya tiba-tiba kemudian ada yang gagal mundur lagi ke khilafah. Silakan bicarakan khilafah. Teorinya ada. Struktur pengetahuannya ada. Tapi akan menghadapi problem yang sangat serius ketika menunjuk siapa khalifahnya. Makanya problem khilafah itu nggak pernah ada ujungnya karena pasti mentok di penunjukan siapa khalifahnya. Jadi enak. Makanya era itu dibicarakan. Ini eranya Ninja 4 tak. Bukan lagi era Honda 70. Bukan eranya Pitung, tapi Pitung tetap boleh hidup karena malam minggu dia bisa berkumpul untuk menunjukkan eksistensinya. Bahkan boleh bikin jambore. Ketika dibicarakan motor Pitung yang tahun 70 secara epistemologi pasti lebih bagus karena hidupnya sudah lebih panjang. Teorinya lebih panjang dan lebih banyak dibicarakan. Makanya untuk membicarakan Ninja 4 tak itu sedikit aja karena barang baru, tapi membicarakan Honda 70 luar biasa. Sehingga orang kadang indah membicarakan Honda 70 daripada Ninja 4 tak. Malam minggu tongkrong, eksistensi Honda ini muncul, tiba-tiba lewatlah Ninja 4 tak.
lupa bahwa ini bukan era dia. Akhirnya begitu ninja ini lewat, dikejar sama dia, ya protol mesinnya. Inilah yang terjadi. ISIS protol, Ikhwanul Muslimin protol, Hizbut Tahrir protol, DITII protol. Loh, ini kan ini eranya. Orang nggak bisa lepas. Kemarin indah membicarakan pasca kegagalan obligasi di beberapa negara, bahkan kemudian ada moratorium penundaan pembayaran utang di beberapa negara, tiba-tiba kemudian orang berbicara tentang emas. Indah membicarakan emas, sampai di Depok muncul orang yang mau bikin alat tukar emas, dan dunia memprovokasi karena beberapa perusahaan yang gagal di obligasi, dia punya investasi di penambangan emas, tapi lagi senang-senangnya membicarakan emas, tiba-tiba diganggu. Apa? Ditemukan gunung emas di Kongo, atek mereka langsung kek gitu. Diajar sama gunung emas. Lah kalau gunung itu sudah emas, terus emas yang nambang gunanya untuk apa? Seperti uang itu berharga karena masih sedikit. Coba kalau ada hujan uang, ya nggak laku. Dan orang lupa bahwa Mansa Musa pernah dari Mali membawa 60.000 penduduknya mikul emas ke arah Makkah dan dibagi-bagi di tengah jalan bongkahan-bongkahan emas. Sekarang nggak ada lagi ngomong emas, antam turun. Ini dunia itu percepatannya kayak gitu sudah. Nah kita masih manual, dinar, bank haram. Akhirnya kita berdosa pelan-pelan. Begitu bank haram, sementara kehidupan kekinian nggak bisa meninggalkan bank. Kita mau pergi haji apa mau pilotnya nerima uang 40 juta? Ya nggak mau, pasti harus lewat bank. Kita baca Quran, percetakan Quran pasti utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Jadi mengharamkan bank itu membuat dosa pelan-pelan. Sama dengan mengharamkan rokok. Begitu rokok diharamkan, ya pasti dosa pelan-pelan. Kenapa? Karena cukai rokok itu masuk ke APBN. 175 triliun setiap tahun masuk APBN. Untuk apa? Bangun jalan. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, ini kan jadi konsekuensi ini yang tidak bisa. Kita pengen bahwa darah itu bersih dari daging. Akhirnya kita punya niatan membersihkan darah dari daging. Begitu dicuci dagingnya, darahnya masih ada, haram semua. Fikih itu sudah berbicara begitu. Jadi jangan kita. Ini makanya ikut kiai aja le. Ngerokok sampean? Iya. Nah kenapa ngerokok? Kalau nggak ngerokok mumet. Ya wes wajib. Kenapa kamu nggak ngerokok? Nek ngerokok malah mumet kiai, makruh. Ya sudah, benar. Loh, ini problem dunia. Yahudi tiba-tiba kemudian kita diharamkan sama sekali berhubungan dengan orang Yahudi. Ya kamu pergi haji silakan berenang. Karena Boeing maupun Airbus itu investasi terbesarnya sahamnya orang Yahudi, punyanya Rothschild Rockefeller, keluarga Yahudi terkaya yang meminjamkan uangnya untuk bank devisa New York yang berkantor di Wall Street Amerika. Lu nggak bisa gitu. Ini dunia baru. Kita nggak ketemu Cina deh hari ini, tapi kipas anginnya datang, Mas Pion. Kita nggak ketemu Jepang hari ini, Make-nya yang datang. Bahkan mungkin Cina datang di masker kita masing-masing itu datang dia. Datang di serban kita, datang di peci haji kita. Wah, ini kan dunia internasional. Bahkan di terbang kita itu hadir orang Cina di situ, paku pinesnya. Ini dunia baru. Makanya Rasulullah dulu nggak gitu-gitu amat gitu loh. Ya menggadaikan baju perangnya gitu kan. Jadi pergerakan Islamnya itu sesuatunya sudah seperti itu. Indonesia menghadapi persilangan yang luar biasa.